Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Roh Kudus-Mu yang ambil alih saat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Senang melihat semangat, kesetiaan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan bersyukur ya, gerejanya makin bagus. Ini berkat Tuhan buat Bapak Ibu semua untuk terus bergiat melayani Tuhan lewat gereja ini. Percayalah ya, seberapapun Bapak Ibu hadir di tempat ini, ketika sungguh-sungguh kasih hati, kasih hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan membuat menjadi luar biasa. Hal-hal yang heran, hal-hal yang ajaib, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, sebenarnya kami rencana memang bulan 3 ke sini, tapi karena kami ada acara duka, jadi sekalian supaya nggak bolak-balik ya. Dan bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, bersyukur buat semangat Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini supaya kita lebih bersemangat lagi, sebelum kita akan mengikuti nanti perjamuan Tuhan dan juga acara pengukuhan Pak Saor sebagai penanggung jawab, kita lihat firman Tuhannya dari 2 Korintus 5 ayat yang 15 sampai 20. Ya. Nanti saya baca ayat yang ke-15, Bapak Ibu semua baca ayat yang ke-16 sampai seterusnya ya. Sudah ketemu? 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 20. Saya mulai dari ayat ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, dan nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah itu mendamaikan dengan Allah. 21 bersama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 17 sekali lagi sama-sama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu semua tahu pasti ya yang namanya kupu-kupu. Ibu-ibu, apalagi anak cewek-cewek, suka nggak dengan kupu-kupu? Iya, anak gadis suka nggak dengan kupu-kupu? Iya, pasti suka. Cantik, menginspirasi. Kadang dibuat jadi aksesoris bendo, aksesoris baju, sepatu, dan lain sebagainya. Karena indah. Makanya waktu pacaran dulu, ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingat dulu kalau pacaran sering ajak ke taman ya. Lalu lihat di taman itu ada kupu-kupu yang cantik, ada bunga-bunga. Begitu indah kupu-kupu. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kupu-kupu itu berasal dari apa? Kepompong, ya ulat, ya. Ulat yang sebelum itu yang nantinya akan jadi kepompong. Suka dengan ulat? Ada yang suka dengan ulat? Kalau ketemu ulat, geli gitu ya. Kita jadi merinding kalau ketemu dengan ulat. Tidak seorang pun yang suka dengan ulat. Tapi kalau kupu-kupu menyenangkan, menginspirasi orang, menghibur orang, membuat orang betah. Betul nggak? Tapi kalau ulat, di mana ada ulat, pasti di situ orang menjauhkan diri dari tempat itu. Karena ulat itu sesuatu yang menggelikan, menjijikkan, dan tidak memberi rasa kenyamanan. Nah, tapi
Kupu-kupu yang indah berasal dari ulat. Kapan dia berubah? Saat dia mengalami kepompong. Dia ngalamin proses kepompong, ya. Lalu setelah itu dia menjadi ciptaan baru. Jadi kupu-kupu, makhluk yang tadinya menjijikkan, menyeramkan, tidak disukai, tidak memberi rasa nyaman, berubah seketika menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk yang menyenangkan, menginspirasi, memberi kesejukan, memberi kenyamanan. Itulah yang Tuhan mau atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita menjadi ciptaan baru. Bilang dulu sama samping kiri kanannya, ayo kita jadi ciptaan baru, bilang. Amin. Iya, itulah hidup yang penuh arti, itulah hidup yang menginspirasi, itulah hidup yang mengubah dunia, itulah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena itu Tuhan bilang dalam Roma, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Kalau kita bergereja, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi orang yang bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun, menjadi perancang sekalipun, tetapi kalau kita serupa dengan dunia, kalau kita sama seperti dunia, tidak ada gunanya. Kita tidak pernah bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita tidak pernah melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tadi Bapak Ibu, Pak Silap Nababan, lalu Ibu Utayan, dan juga Bapak Purba, ya. Sering salah. Purba dan Huta Barat buat saya sulit bedain, ya. Apalagi di sana jarang, ya Pak, ya. Tapi karena begitu Bapak nanti saya ingat terus. Iya. Mereka memutuskan dibaptis. Dibaptis itu bukan akhir, ya Bu. Bukan akhir, itu awal. Itu lambang kita menjadi lahir baru. Waktu dibaptiskan itu artinya kita sudah mati bersama dengan Kristus. Waktu diangkat dari air, itulah kita yang baru. Pak Nababan yang baru, Ibu Hutahayan yang baru, dan juga Pak Purba yang baru. Amin. Sehingga dunia akan takjub, dunia akan heran, dunia akan diubahkan lewat orang-orang yang mengalami lahir baru dalam hidupnya. Makanya kita tidak mendirikan gereja-gerejaan, ya. Kita di sini bukan mendirikan gereja-gerejaan yang penting orang banyak datang. Enggak. Yang paling utama bagi Tuhan apa? Bukan banyaknya orang. Yang paling utama bagi Tuhan, kita mengalami lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi orang yang mati karena dosa dan hidup untuk kebenaran. Kita yang lama, kita yang dulu hidupnya merusak orang lain, kita yang hidupnya dulu mengganggu orang lain, memberikan orang lain rasa terancam, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain jadi gundah gulana. Semuanya sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Tapi kalau lagu kita selalu lagu yang lama, aku masih seperti yang dulu. Jangan. Itu bukan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Seberapa butir pun, seberapa orang pun Bapak Ibu yang ada di gereja ini, kalau sungguh-sungguh mengalami lahir baru, percayalah, tempat ini tidak akan lagi muat. Amin. Tempat ini akan penuh. Tuhan antarkan jiwa-jiwa. Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Karena Tuhan bilang, bukan kamu yang mengejar berkat. Bukan kamu, tapi aku yang mengutus berkat-berkat atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas gerejamu, atas masa depanmu. Tapi kenapa banyak orang tidak melihat semuanya itu terjadi dalam hidupnya? Karena persoalannya ia belum mengalami lahir baru. Meskipun Bapak Ibu tidur di gereja ini, setiap hari datang ke gereja ini, bahkan baca Alkitab atau dibaptis berkali-kali, tapi kalau enggak dibaharui hatinya, maka akan tetap menjadi orang yang sama, tidak berubah. Makanya kadang-kadang teman pendeta saya kadang bilang, kok ibu itu belum berubah ya? Kok bapak itu belum berubah? Ada yang salah ini Pak. Salah apanya? Waktu dibaptis salah. Seharusnya bagaimana? Waktu dibaptis itu seharusnya jangan cuma satu
5 detik atau 10 detik. Seterusnya setengah jam. Udah berubah belum ya? Masukin. Wah, udah berubah baru. Ternyata udah pucat ya, udah kaku itu baru berubah gitu ya. Enggak, itu bercanda ya. Jangan nanti dituntut ya Pak ya. Pak, saya kok cuma 5 detik tadi Pak. Tolonglah kulangi lagi supaya berubah hidupnya gitu ya. Ya. Itu hanya ini ya, humor ya. Tapi kenapa orang tidak berubah? Kenapa orang sudah jadi orang Kristen lama tapi hidupnya tidak berubah? Masih gitu, masih emosian, masih angkuh, masih sombong, masih egois, masih suka jadi batu sandungan, masih suka menjadi sama seperti dunia ini. Kenapa? Karena tidak mengalami proses kepompong tadi dalam hidupnya. Karena ia tidak benar-benar dibaharui di dalam roh. Karena ia tidak benar-benar memberi hatinya untuk dibaharui oleh Tuhan. Karena pendeta nggak pernah bisa ngubah orang. Kita nggak pernah bisa. Istri nggak pernah bisa ngubah suaminya. Suami nggak pernah bisa mengubah istrinya. Orang tua nggak pernah bisa mengubah anak-anaknya. Yang bisa ngubah siapa? Tuhan dan diri kita sendiri. Kita mau dibaharui. Tuhan, aku mau dibaharui. Otomatis Tuhan mau ya mengubah kita ya. Sekarang persoalannya pada kita. Mau nggak kita dibaharui? Mau nggak kita kasih hati kita? Mau nggak kita kasih hidup kita sama Tuhan? Kalau Tuhan, tangannya terbuka. Apapun masa lalu kita, apapun persoalan kita, apapun bentuk kita, bagaimanapun keadaan kita, Dia terima saudara apa adanya. Dia mengasihi saudara. Dia menghargai saudara. Kalau saudara tidak berharga, kalau saya tidak berharga, Tuhan gak mungkin datang ke dunia ini. Betul gak? Karena saudara dan saya begitu berharga, maka Dia datang ke dunia ini. Merelakan tahtanya yang mulia, merelakan segala-gala yang luar biasa di kerajaan surga. Ia turun ke dunia yang hina. Bahkan Ia lahir di kandang domba. Tidak seorang pun di antara kita yang pernah lahir di kandang domba. Betul gak? Pasti minimal di rumah, di bidan. Betul nggak? Atau ada di bawah pokok pisang? Pasti nggak ada ya. Artinya Tuhan mau mengambil posisi yang paling hina, paling sulit, supaya saudara dan saya menerima, menyadari bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang lahir baru. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Dengan kata lain, kita harus benar-benar ada di dalam Kristus. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Kalau Kristus tinggal di dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kamu akan menjadi orang yang berbuah banyak. Menjadi orang-orang yang produktif. Menjadi orang-orang yang hidupnya berarti. Menjadi orang-orang yang hidupnya bermakna. Menjadi orang-orang yang hidupnya mengubah dunia. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu kehidupan yang kita kehendaki, kita harapkan agar hidup kita yang sementara ini, mama saya usia 68 tahun dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu usia berapa. Hidup ini sesaat, hidup ini seperti uap. Selama kita masih hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Nilai kekekalan apa yang kita berikan kepada anak-anak cucu kita? Warisan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Kalau Bapak Ibu mau wariskan rumah, mobil, tanah, sekejap bisa hilang, betul nggak? Sebulan, bahkan 1 hari, semua jadi bisa. Bahkan gara-gara harta, keluarga bisa pecah, anak-anak bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan. Tapi kalau Inang mewariskan iman, maka anak-anak Inang, cucu-cucu Inang akan damai sejahtera semua. Amin. Akan damai sejahtera, hidup mereka akan penuh arti. Mereka akan bilang, aku belajar dari opungku. Benar nggak? Aku belajar dari inangku. Inangku seorang yang beriman, maka aku pun anaknya menjadi seorang yang beriman. Amin. Ini Bapak Ibu kehidupan yang paling berarti, paling luar biasa.
hidup kita bukan seperti, maaf kata, hewan ya. Lahir, makan, minum, besar, lalu setelah itu kawin, punya anak, ya enggak? Punya anak, lalu apa? Mati. Kita lebih daripada hewan-hewan yang lain. Kalau kita hanya hidup, kita lahir, kita makan, minum, sekolah, kawin, punya anak, lalu setelah itu martua itu apa? Sahur matua, sahur matua selesai, apa bedanya? Apa bedanya kita dengan ciptaan lain? Betul nggak? Kadang-kadang kita perlu menyadari. Kadang-kadang kita perlu benar-benar menyadari. Sudahkah hidup kita ini menjadi kehidupan yang penuh arti? Sudahkah hidup kita ini menjadi kehidupan yang berbeda? Kehidupan yang menginspirasi seperti kupu-kupu tadi. Nah, bagaimana kita menjadi ciptaan baru pada waktu kita ada di dalam Kristus? Itulah yang dinamakan dengan bertobat. Bertobat di dalam Kristen, di dalam iman kita itu berbeda dengan pertobatan di dunia, dengan pengertian dunia. Kalau bertobat, misalnya begini, Bapak kenapa nggak minum tua lagi, nggak mabuk-mabuk lagi? Takut aku sama istriku, makanya aku nggak minum tua, minum mabuk-mabuk lagi. Bertobat nggak dia? Bertobat nggak? Mungkin dia nggak minum tua lagi, nggak mabuk-mabuk lagi, tapi motivasinya apa? Karena takut. Waktu istrinya nggak lihat, dia mabuk-mabuk lagi, betul nggak? Tapi kalau dia bertobat di dalam Kristen gini, kenapa Bapak nggak mabuk-mabuk lagi? Kenapa? Bukan karena istri, tapi karena Tuhan. Tuhan melihat Kak, Tuhan melihat kan, dimanapun dia berada, Tuhan melihat. Maka dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nggak pun dilihat istri, nggak pun dilihat anak, dia nggak akan pernah mabuk-mabuk lagi. Karena apa? Karena dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Kristus sudah menyelamatkan saya. Kristus sudah menerima saya. Kristus sudah mengampuni saya. Kristus sudah memanggil saya untuk kehidupan yang penuh arti. Ngapain saya begitu buang-buang waktu? Ngapain? Mending saya gunakan waktu saya untuk anak-anak saya. Menggunakan waktu saya untuk melayani Tuhan. Mending saya gunakan waktu saya untuk istri saya. Keluarga saya menjadi terperhatikan semua. Istri saya menjadi awet muda. Anak-anak saya menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih sayang. Dan lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Inilah pertobatan yang kita temukan di dalam Alkitab. Berasal dari kata apa? Metanoia. Bertobat dalam bahasa Yunani itu apa? Metanoia. Sama-sama, metanoia. Apa metanoia? Perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir seperti apa? Kalau dunia ini selalu mengajarkan begini, saya mau berdoa, saya mau melayani, saya mau berbuat baik, supaya saya diberkati Tuhan. Supaya Tuhan senang sama saya. Saya memberi persembahan supaya Tuhan memberkati saya. Siapa yang punya pengertian yang seperti ini? Bisa angkat tangan? Ya. Itu metanoia, berasal dari kata Yunani ya, bertobat. Terbentuk dari kata meta. Meta artinya berubah. Nous artinya mind atau pikiran. Metanoia berarti perubahan pola pikir. Pola pikir dunia ini melakukan segala sesuatu supaya, ayo kita marpesta. Ngapain? Nanti kalau kita nggak marpesta, orang nggak datang ke pesta kita. Betul nggak? Itu pola pikir dunia. Kamu berbuat baiklah sama tetanggamu itu. Kenapa? Gimana juga. Dia juga yang nanti bantu kamu. Betul nggak? Salah nggak seperti itu? Nggak salah. Tapi ini adalah ukuran atau penilaian dunia. Makanya tadi dikatakan, kami tidak lagi mengukur segala sesuatu, menilai segala sesuatu dengan ukuran dunia. Nah, ukuran dunia apa? Selalu melakukan segala sesuatu supaya saya diberkati, saya memberi persembahan. Supaya saya diberkati, saya beribadah hari Minggu. Karena kalau saya nggak ibadah hari Minggu, bisa-bisa Tuhan marah sama saya. Apakah benar pola pikir seperti ini? Ini adalah pola pikir dunia yang sering kita tidak sadari, sering mengontrol kita, sering ada dalam diri kita.
Makanya Paulus bilang, kami tidak lagi menilai segala sesuatu. Di ayat yang ke-15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, dan mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, kalau kita hidup dengan pola pikir dunia, dengan kata lain, kita hidup untuk diri kita sendiri. Yang pusatnya itu bukan Kristus, tetapi diri kita sendiri. Karena supaya, bisa mengerti Bapak Ibu? Saya berdoa supaya Tuhan berkati saya. Saya memberi persembahan supaya Tuhan memberkati usaha saya. Saya berbuat baik supaya orang berbuat baik pada saya. Ini pola pikir dunia. Ini selalu menggunakan Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bisa nggak kita menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri? Bisa? Tuhan untuk kita atau kita untuk Tuhan? Kita untuk Tuhan. Kan Kristus ada di dalam diri kita, benar nggak? Kan dia kata, Paulus juga bilang tadi apa? Menjadi ciptaan baru itu apa? Hidup bagi Kristus. Tetapi untuk Dia. Berarti untuk Kristus kita hidup. Nah, makanya kita perlu belajar hari ini meninggalkan pola pikir lama. Kita harus menggunakan pola pikir baru. Pola pikir lama bukan supaya. Nah, di ayat 16, menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, sering sekali kita beribadah, berbakti, menghidupi iman kita menggunakan penilaian manusia. Ukuran manusia. Karena tadi apa? Selalu ada apa? Kata supaya. Jelas ya? Seharusnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, ini penting. Karena ini rahasia kita menjadi lahir baru. Yang seharusnya terjadi apa? Ayat yang ke-17 tadi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya, ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Paulus mau bilang sama kita hari ini bahwa ia menjadi ciptaan baru karena apa? Karena Kristus. Kristus yang bekerja dalam diri Paulus. Paulus sehingga sadar bahwa Paulus itu sudah didamaikan oleh Tuhan, bukan karena usahanya, bukan karena perbuatannya, bukan karena amal ibadahnya, tapi karena perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Nah, saudara dan saya diselamatkan karena apa? Perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan diri kita. Kita dilayakkan hari ini, kita berani hari ini datang di dalam hadirat Tuhan karena Kristus yang melayakkan kita. Pukul samping sebelahnya, kita dilayakkan sama Tuhan. Iya, kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita didamaikan oleh Tuhan. Itulah metanoia. Jadi kenapa Bapak Ibu kita beribadah? Bukan supaya lagi, tetapi karena. Bukan saya supaya Tuhan berkenan kepada kita, tapi karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Waktu kita memutuskan percaya kepada Yesus, waktu itu Tuhan sudah berkenan kepada setiap kita. Apapun masa lalu kita. Mungkin dulu kita pernah narkoba, mungkin dulu kita pernah mencuri, mungkin dulu kita pernah berbohong, mungkin dulu kita pernah mabuk-mabukan. Tuhan sudah melupakan semua. Maka dalam Mazmur bilang, sejauh timur dari barat, aku melempar semua dosa-dosamu. Aku tidak mengingat-ingat lagi. Tetapi masalahnya apa? Banyak orang Kristen selalu malahan mengingat-ingat kesalahannya. Tuhan sendiri udah lupa. Ngapain kita ingat-ingat lagi? Betul nggak? Karena Tuhan sudah melupakan segala pelanggaran kita, melupakan segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu. Maka apa? Hati kita meluap dengan syukur. Karena hati kita meluap dengan syukur, maka hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Maka waktu saudara beribadah dengan cara demikian, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Saudara sedang hidup dalam iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Waktu saudara memberi persembahan kepada Tuhan, prinsipnya apa? Kenapa memberi persembahan? Sebagai ungkapan syukur. Bukan supaya Tuhan berkati usaha saya apa. Itu otomatis. Berkat itu otomatis. Damai sejahtera itu otomatis.
Kesehatan itu otomatis bagi orang yang percaya. Bisa bedakan ya. Pola pikir dunia memberi supaya diberkati. Tetapi pola pikir Kristus, saya memberi karena saya sudah diberkati. Amin. Kita berbuat baik bukan supaya karena orang lain, supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena Kristus sudah memberikan kebaikan dalam hidup kita. Kita mengampuni bukan karena kita takut tidak ada teman kita lagi. Kita mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita. Amin. Kita menghargai orang lain bukan supaya nanti kalau saya tidak hargai dia nggak hargai saya. Bukan. Ini pola pikir dunia. Makanya ketika orang Kristen, seberapa lama pun dia sudah menjadi orang Kristen, ketika dia hidup dengan pola pikir demikian, maka ia akan menjadi kecewa. Kenapa? Di dalamnya tidak ada kebenaran, di dalamnya tidak ada ketulusan, di dalamnya tidak ada keikhlasan. Semuanya berfokus pada diri sendiri. Ini kekristenan duniawi. Tapi ketika saudara menjadi Kristen yang sesungguhnya, di dalamnya ada kuasa. Kenapa? Saudara melakukan segala sesuatu dalam kebenaran. Saudara melakukan sesuatu dalam kemurnian, dalam keikhlasan. Semua dilakukan dengan ungkapan syukur. Sehingga waktu saudara memberi dan orang lain tidak memberi, saudara tidak akan menghakimi orang itu. Waktu saudara melayani dan orang lain tidak melayani seperti saudara, saudara tidak menghakimi orang lain. Bahkan saudara berdoa untuk orang itu supaya juga dia menikmati Tuhan lewat pelayanan. Amin. Maka waktu saudara melayani dengan demikian, saudara dan saya akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Amin. Dan di mana ada kebenaran, Tuhan akan mengutus di sana berkat-berkat. Di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan akan mengutus berkat-berkatnya. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan akan perintahkan. Makanya ada lagu yang berbunyi ya, seperti embun yang dari Hermon yang mengalir ke Bukit Sion, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat atas gereja ini, atas keluarga saudara, atas masa depan anak-anak saudara. Makanya jadilah gereja yang sesungguhnya. Karena janji Tuhan, bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang akan memerintahkan berkat-berkat. Nah, karena itu mari kita saling mendoakan dan saling memotivasi, saling mendukung satu dengan lain, agar kita menjadi gereja yang sesungguhnya, yang menjadi lahir baru. Lewat Ibu, lewat Inang, lewat Amang, lewat Ito ya, akan banyak orang menjadi lahir baru. Amin. Ketika itu saudara akan melihat betapa hidup saudara yang sederhana. Mungkin selama ini kita melihat diri kita terbatas, tapi Tuhan pakai dengan cara yang tidak terbatas. Tuhan pakai dengan cara yang heran. Tuhan pakai apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ingat, prinsipnya apa? Saudara sudah diterima Tuhan. Saudara sudah dikasihi Tuhan. Saudara sudah disayang oleh Tuhan. Saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara sudah dihargai oleh Tuhan. Karena itu waktu saudara pegang prinsip ini, kalau orang dunia pun tidak menghargai kita, kita tidak akan down. Sebab kita tahu harga diri saya bukan karena apa yang kau perbuat. Harga diri saya bukan dari apa yang saya pakai, apa yang saya miliki. Harga diri saya adalah seharga dengan darah Kristus. Maka saudara akan menjadi orang yang adem di tempat yang panas, hangat di tempat yang dingin, ya kan? Tetap memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun berada. Itulah kekekalan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang percaya. Karena itu mari mulai sekarang ini melayani. Untuk apa kita melayani? Sebagai apa kita melayani? Apa Bu? Supaya diberkati. Bukan ya Bu, sudah ngerti ya. Supaya apa Inang? Karena Kristus sudah melayani kita. Kenapa kita mengasihi? Karena Kristus sudah mengasihi kita. Kenapa kita mengampuni? Karena Kristus sudah mengampuni kita. Ke depan Bapak Ibu sebagai gereja nggak mungkin ada yang nggak ada yang namanya gesekan. Pasti. Kenapa? Kita hidup bersama-sama. Tapi waktu saudara menerima pengampunan dari Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa membendung hati saudara untuk mengampuni sesama saudara. Bahkan saudara akan kasihan sama dia. Saudara dilukai, saudara kasihan sama dia.
Bahkan saudara akan menangis berdoa untuk dia. Kalau begitu adanya, bisa nggak hati kita terluka lagi? Nggak bisa. Saudara punya kekekalan dalam diri saudara. Dan waktu itu terjadi, iman saudara akan bekerja seperti ragi. Iman seperti ini akan bekerja dengan luar biasa. Mengubah anak-anak saudara, mengubah suami saudara, mengubah tetangga-tetangga saudara, mengubah teman-teman saudara. Amin. Saya tahu tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tetapi jadilah orang-orang yang lahir baru. Menjadi ciptaan baru. Tuhan telah menghargai kita, Tuhan telah melayani kita, maka kita melayani. Ya. Pelayanan itu bukan hanya tugas Pak Saur sebagai penanggung jawab, ya, sebagai pelayan Tuhan, tapi tugas kita semua. Ayo sama-sama melayani. Miliki hati yang dibaharui, maka pelayanan ini akan menjadi indah, saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata ya Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, berbicara buat setiap anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang sama Tuhan. Biar Tuhan ubahkan kami, baharui kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menutup dalam doa firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil keputusan. Tuhan berbicara kepada setiap kita hari ini. Tuhan mau gereja ini menjadi gereja yang baru, menjadi gereja yang mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi orang-orang Kristen-Kristenan, bukan menjadi anggota gereja, tetapi menjadi orang-orang yang mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya kepada dunia ini lewat saudara dan saya. Mari beri hatimu, pastikan apakah saya sudah mengalami lahir baru. Apakah selama ini saya hidup bagi Kristus, atau saya hidup untuk diri saya sendiri? Apakah selama ini saya berkata kepada Tuhan, hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus? Kalau mungkin selama ini kita masih mengutamakan ego kita, mengutamakan nafsu kita, mengutamakan amarah kita, mengutamakan kebencian kita, hari ini Tuhan mau memperbaharui saudara. Beri hatimu, buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku, Tuhan baharui aku Tuhan, biar aku sungguh-sungguh mengalami lahir baru. Tuhan, hamba-Mu rindu melihat gereja ini Tuhan terus bertumbuh, menjadi gereja yang berbeda, gereja yang menyatakan kuasa Tuhan, gereja yang menyatakan kebenaran Tuhan, gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat, Roh Kudus-Mu bekerja saat ini, menjamah setiap hati. Dalam nama Yesus, terimalah kuasa-Nya, terimalah kebenaran firman-Nya, terimalah pemulihan dari Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Biar limpah kasih-Mu Tuhan mengalir di gereja ini, mengalir di tempat ini. Jikalau ada hati yang terluka, Tuhan Kau jamah hatinya, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Damai sejahtera daripada Engkau Tuhan melimpah-limpah. Sukacita surgawi bekerja luar biasa di gereja ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus.